Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdalilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu wa la hadiyalah wa may yudlil wa la hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad la nabiyya ba'da amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum. Fa in tanazzalu fi syai'in faruduhu ilallahi wa rasuli in kuntum tu'minun billahi wal yawmil akhir zalika khairum wa ahsanu ta'wil. Shadaqallahul azim. Kita panjatkan puji syukur kepada Allah dengan anugerahnya, maka pada kesempatan ini kita dapat berjumpa kembali. Yang dimuliakan kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada, yang dapat melihat atau mendengarkan audio ini. Rasa terima kasih kita kepada Allah dengan anugerah yang diberikan kepada kita, bahwa makna daripada anugerah itu adalah yang telah kita terima, yang telah kita dapati ketika sumasawahu wa nakafihi meruhi, ketika ditiupkan ruh, sumasawahu wa nakafihi, memberi, Allah memberi ruh, maka bersamaan di ruh tadi, maka Allah menyempurnakan, yaitu dengan nikmat. Apa itu nikmat? Terdiri dari pandangan bukan mata, pendengaran bukan telinga, dan rasa yang ada di dalam hati. Salawat dan salam ke hadapan ikutan kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah mengeluarkan umatnya daripada kegelapan kepada yang terang benderang. Dan tidak bosan-bosannya kita selalu menyampaikan bahwa Muhammad Rasulullah SAW membawa umatnya daripada kegelapan, tidak lain tidak bukan adalah manusia selalu diliputi oleh keinginan hawa nafsu dunia setan, yang memang sebagai ujian ketika kita menjalani perintah dan larangannya. Oleh karena itu, perintah Allah ini, walaupun kita selalu mendengar berita bahwa setiap perlakuan yang baik, setiap perbuatan yang baik orang mukmin, maka mendapat kali 10 kebaikan. Ini bermakna bahwa kebaikan di dalam kita melaksanakan tentu ada syarat rukunnya. Sebagaimana saya sebutkan tadi di ayat pembukaan, wa atiullah ya ayyuhalladzina amanu wa atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum, bahwa artinya, hai orang yang beriman, ikut oleh kamu akan Allah dan ikut olehmu akan Rasul, dan kepada pemangku kekuasaan di antara kamu. Jika kamu berselisih dalam suatu urusan, kembalilah kepada Allah dan Rasulnya. Jika kamu benar-benar berfirman terhadap Allah dan hari kemudian, itulah yang lebih baik kesudahannya. Secara umum kita sudah taat, secara umum kita sudah beriman,
Lantas buat apa lagi diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya melalui Nabi Muhammad SAW agar kita patuh? Bukankah kita cukup mengatakan, aku telah beriman, aku telah percaya di dalam hatiku? Bukankah itu yang mesti diminta atau diperintahkan? Mari kita kupas dalam hal ini di dalam kita, bagaimana kita mengikut Allah, mengikut Rasul. Karena di dalam konsekuensinya kita mengikut Allah dan mengikut Rasul mempunyai tingkatan-tingkatan. Ini menunjukkan bahwa apabila kita secara umum mungkin mudah saja kita mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, hei orang yang beriman. Lantas kalau kita mengatakan diri kita sudah beriman, untuk apa lagi kita mentaati daripada Allah dan Rasulnya? Karena kita sudah berkata. Marilah pada kesempatan ini kita akan lebih banyak membuat suatu perumpamaan agar di dalam kita menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya, maka kita akan dapat terbebas daripada siksa Allah dunia dan akhirat. Sebenarnya sudah dikatakan bahwa ketika kita menyelesaikan suatu persoalan, dikatakannya ikut Allah dan ikut Rasul. Ikut Allah, bagaimana caranya ikut Allah? Kemudian ikut Rasul, tentulah ada yang dikatakan tingkatan-tingkatan ataupun yang dikatakan pemahaman ikut Allah, karena Allah itu adalah zat yang meliputi alam semesta ini. Tentu tidaklah kita dapat meraba sebagaimana dengan rasa kita bahwa Allah itu dapat kita raba atau dapat kita lihat atau dapat kita terjemahkan dengan bahasa. Itu tidak. Namun bahwa dikatakannya bahwa yang dikatakan tidak ada Tuhan selain Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada Tuhan yang disembah selain Allah. Bahwa kita tidak menyembah Tuhan, yang kita sembah adalah Allah. Kemudian Muhammad menjadi utusan Allah. Ini telah jelas bahwa di dalam kita ikrar bersahadat, maka kita dapat memahami bahwa kita tidak menyembah Tuhan, tetapi kita menyembah Allah Azza wa Jalla. Allah zat yang maha besar. Nah, ini terkait dengan mengikut Allah dan mengikut Rasul, maka sudah jelas bahwa barang siapa mengikut Rasul, sesungguhnya ia telah mengikut Allah. Ini bermakna kita harus mengikut Rasul. Bagaimana cara mengikut Rasul? Ini yang hendak kita ketahui bersama, bahwa mengikut Rasul kita ada yang dinamakan di dalam surat Al-Balad, la uqsimu bihadal balad. Demi negeri ini sesungguhnya Allah bersumpah, antahilul wa walad. Engkau ada di kota ini. Di mana? Di Masjidil Haram. Oleh karena itu, bahwa sudah dipastikan bahwa jika engkau mengikut Rasul, maka datanglah di tempat itu sehingga kita dapat berjumpa ataupun dapat kita bertemu, karena sesungguhnya perintah itu ada di dalam Quran. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Inilah sebagai perintah bahwa kita harus mengikut secara umum, bahwa kita diperintahkan berselawat. Kita selalu mengadopsi daripada bahasa-bahasa Arab yang sebenarnya harus kita pahami. Seperti kejadian kita setiap hari, bagaimana kita
bersilaturahmi, menghubungkan kasih sayang dengan sesama manusia. Kemudian dengan Rasul tentu bukan silaturahmi, itulah diperintahkan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Bahwa Allah dan malaikat berselawat, selalu menghubungkan daripada Muhammad Rasulullah itu sendiri. Siapa? Allah dan para malaikat menghubungkan kepada Muhammad Rasulullah. Maka ya ayyuhalladzina amanu, iman yang di dalam dada ini juga harus dapat berselawat kepada Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa keuntungan daripada berselawat kepada baginda Muhammad Rasulullah? Banyak kita dengar, banyak kita membaca literatur sesungguhnya manfaat daripada berselawat kepada baginda Muhammad Rasulullah SAW dapat kita perumpamakan apabila kita selalu bersilaturahmi dengan sesama manusia. Apa yang terjadi kalau sesama manusia kita ambil positifnya, maka semakin bertambahlah kasih sayang. Nah, ini menunjukkan bahwa fungsi atau manfaat daripada kita bersilaturahmi kepada manusia, sesama manusia, maka kita akan mendapati kasih sayang yang lebih. Ini sama juga dengan bagaimana kita berselawat kepada baginda Muhammad Rasulullah, maka kedekatan kita ini akan tercipta karena sesungguhnya bila wa'atiullah wa itu Rasul tadi, maka akan terbentuklah sebuah solu atau ikatan di dalam rasa tadi, sehingga rasa tadi dapat merasakan adanya sebuah ikatan seperti bagaimana kita bersilaturahmi dengan sesama manusia, maka kita juga dapat merasakan bagaimana kita berselawat kepada baginda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana-mana kita mendengar banyak-banyak berselawat kepada baginda Muhammad Rasulullah adalah dalam rangka kita ini pertama sekali, walaupun bukan secara letterleknya memperkenalkan diri, namun kita mendekatkan diri kepada utusan daripada Allah Azza wa Jalla. Nah, ini dibuktikan bahwa ini adalah sebuah perintah di dalam Al-Quran yang mengatakan kepada setiap manusia. Setiap manusia wajib kita selalu berselawat kepada baginda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keterkaitan ini bahwa mengapa kita wajib kita taati, salah satunya adalah kita berselawat kepada baginda Muhammad Rasulullah. Kemudian beberapa ketaatan kita sebagai manusia, maka dikatakan ikut orang akan mempertanggungjawaban segala perilaku kita ini. Maka kita patut bersyukur dan berterima kasih dengan adanya baginda Muhammad Rasulullah SAW karena menyelamatkan umatnya daripada kegelapan kepada yang terang benderang. Ikut Rasul ini menandakan bahwa ikut Rasul dikatakan tadi ada di Masjidil Haram. Artinya dengan cara kita mendekatkan perasaan kita kepada baginda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sesungguhnya dikatakan bahwa barang siapa yang menemuiku, sesungguhnya dia telah bertemu denganku. Baginda Muhammad Rasulullah menerangkan kepada kita, memberi harapan besar kepada kita, karena sesungguhnya sebagai Nabi penutup bahwa beliau menjamin daripada umatnya. Siapa lagi yang akan menjamin umat Islam kalau tidak baginda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Oleh karena itu, bahwa perintah daripada berselawat adalah mengutamakan kita untuk selalu berkomunikasi, menghubungkan diri dengan
Muhammad Rasulullah. Kemudian apabila berselisih di dalam hati kita, karena sesungguhnya di dalam diri kita ini ada yang dinamakan inna khalaqakum wa minkum kafirum wa minkum mu'minun, bahwa di antaramu aku jadikan, di antaramu ada yang kafir dan ada yang mukmin. Nah, ini menandakan bahwa di dalam diri kita pasti adanya sebuah perselisihan antara yang ditiupkan ruh ketika itu mempunyai sifat sidik, amanah, tabligh, patonah. Kemudian karena kita terlahir daripada kedua orang tua ibu bapak kita, maka kita mendapatinya sifatnya daripada Adam, yaitu ajib, ria, tamak, lupa, hasud, fitnah, kemudian pantang kelintasan, pantang kerendahan. Oleh karena itu, maka ketika kita mengikut Rasul, maka segala sesuatunya akan dibersihkan oleh Allah dan Rasulnya, sebagaimana dalam firman Allah di dalam Al-Quranul Karim, Bismillahirrahmanirrahim, waladhi ba'asa fil ummi yatlu alaihim wa yuyakkihim wa alimu wal hikmah, bahwa sesungguhnya tidak aku bangkitkan, tidak aku utus seorang yang buta huruf adalah Rasul Muhammad, yaitu pertama adalah membaca ayat-ayat yatlu alaihi, yang kedua adalah membersihkan ayat-ayat, yang ketiga adalah mengajarkan ilmu dan hikmah. Sesungguhnya selama ini, sebelum ini kita dalam keadaan kesesatan yang nyata. Kenapa kesesatan yang nyata? Di dalam pembukaan tadi sudah disebutkan bahwa Muhammad Rasulullah membawa dari alam kegelapan kepada alam yang terang benderang. Yaitu dalam kegelapan tadi adalah kita selalu mengutamakan daripada sifat-sifat daripada ajib, ria, tamak, lupa, hasud, fitnah, sebagaimana sifat daripada Adam. Adam itu adalah lembaga Adam, adalah asal mula daripada manusia. Maka kita diwajibkan di dalam hatinya untuk selalu yang dikatakan wa'atiullah wa'ati Rasul, sehingga di dalam kita mengikut Rasul, maka kita terdapat sebuah ikatan yang dapat membebaskan daripada segala bentuk penyakit. Kenapa demikian? Itulah sebagai tugas daripada Rasul, waladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Tidak aku utus seorang Rasul untuk memenangkan daripada yang hak, aturan-aturan, walaupun orang kafir tidak menyukainya. Begitu berat tugas Rasul. Oleh karena itu, tetapi sesungguhnya sudah menjadi hukum bahwa ketika baginda Muhammad Rasulullah SAW Isra Mi'raj, maka sesungguhnya disitulah Muhammad menerangkan bahwa perlakuan daripada umat akhir zaman, beliaulah yang akan bertanggung jawab kepada umatnya di dalam dadanya, karena sesungguhnya Muhammad membawa Quran, dan Quran itu sebagai rahmatan lil alamin. Artinya bukan alam semesta yang besar ini yang akan diperbaiki, namun yang akan diperbaiki adalah yang di dalam diri kita ini, karena sesungguhnya di dalam diri kita itu ada rahasia dan dibuka oleh baginda Muhammad Rasulullah SAW. Maka hari ini kita diselamatkan oleh Allah. Oleh karena itu, di dalam surat Al-Imran mengatakan firman-Nya, Bismillahirrahmanirrahim, in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah waghfir lakum dzunubakum innahu wal ghafurur rahim. Bahwa sesungguhnya barang siapa yang kasih akan Allah, maka ikutlah aku. Allah mengampuni dosa-dosamu, dan Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ketika kita ikut Rasul, maka sudah otomatis kita
diberi ampun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, dapatlah kita membedakan hubungan Allah dengan Muhammad ini mesti kita pahami. Di dalam hadis qudsi mengatakan, "Ana minallah wal mu'minina minni," bahwa aku ini di dalam, ketika beliau Muhammad mengatakan aku ini yang di dalam dada, yang di dalam aku ini datang daripada Allah, yang di dalam dada kamu datang daripadaku. Oleh karena itu, maka kamu kembalinya kepadaku. Dan kita diberitahu rahasia-rahasia yang di dalam dada kita, sehingga kita dapat menyelamatkan kita masing-masing dengan cara bahwa kita selalu innallaha wa malaikatuhu yusholluna ala nabi sebagai perintah Allah. Sementara kita manusia sekarang ini selalu sibuk dengan hiruk pikuk daripada ubudunya, sehingga kita merasa ketakutan. Karena sesungguhnya mari kita dapat merasakan bahwa tidak ada yang wajib kita perbuat kecuali kita harus selalu ingat di tempat yang telah ditentukan. Karena sesungguhnya keselamatan atas ruh kita adalah baginda Muhammad Rasulullah SAW yang bertanggung jawab. Maka oleh karena itu, mulai hari ini kita harus selalu ingat beliau. Bagaimana kalau kita belum mengingat beliau atau belum pernah berjumpa? Sesungguhnya maka bahwa akan dikatakan umat akhir zaman di dalam keimanan kepada baginda Muhammad Rasulullah, maka Allah memberi nilai atau derajat daripada kemuliaannya 10 kali lipat. Sehingga di dalam kita sebagai umat Islam di akhir zaman, walaupun kita belum pernah bertemu dengan Nabi baginda Muhammad Rasulullah SAW, maka sesungguhnya Allah menjanjikan kepada kita segala sesuatu perbuatan kita maka akan dilipat gandakan, bahwa aku akan merindukan umatku, yaitu umat akhir zaman. Kenapa beliau rindukan? Karena sesungguhnya mereka tidak bertemu denganku, namun mereka percaya denganku. Itulah yang sebagai kerinduan yang amat rindu baginda Muhammad Rasulullah SAW ketika akhir hayatnya mengatakan umatku, 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 karena beliau bertanggung jawab untuk menyelamatkan umat akhir zaman. Dan dengan konsekuensi bahwa kita mesti percaya, ikut Allah, ikut Rasul, agar kita dapat diselamatkan. Tentu kita mengikut Rasul harus mengingat tempat di mana baginda Muhammad Rasulullah berada. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan dapat menjadi iktibar atau pelajaran terutama bagi saya pribadi. Pelajarilah sebagaimana baginda Muhammad Rasulullah memberikan perintahnya, dan kita sebagai umat yang percaya, memang yang datang daripada umat mulia, dapat kita rasakan di akhir zaman ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.